Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam manajemen. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Saya Ana Septia Rahman, dosen dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, akan menemani sahabat Unpam dalam membahas materi pada mata kuliah Seminar Sumber Daya Manusia dengan judul materi Pemeliharaan Hubungan Tenaga Kerja. Pada episode kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian pemeliharaan hubungan tenaga kerja, tantangan serikat pekerja, dan mengetahui dan memahami kerjasama serikat pekerja dalam manajemen. Materi ini akan disajikan dalam 30 menit ke depan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baiklah Sobat Ujar, sebelum kita mulai ke dalam penjelasan materi 11 tentang pemeliharaan hubungan tenaga kerja, apakah Sobat Ujar ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan tenaga kerja dan serikat pekerja? Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dan serikat pekerja adalah organisasi perkumpulan buruh atau pekerja yang tujuan utamanya adalah melindungi berbagai hak para pekerja. Pembentukan terkait serikat pekerja juga sudah diatur di dalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya serikat buruh adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja dan juga untuk pekerja, baik itu dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan, yang memiliki sifat terbuka, bebas, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab demi mencapai kesejahteraan pekerja. Baiklah Sobat Ujar, setelah kita mengetahui apa itu tenaga kerja dan serikat pekerja, lalu bagaimana dengan pemeliharaan hubungan tenaga kerja? Nah, pasti Sobat Ujar penasaran kan mengenai pemeliharaan hubungan tenaga kerja? Maka dari itu Sobat Ujar jangan kemana-mana ya, ikuti terus program ini. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan tenaga kerja dan serikat pekerja sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Hubungan tenaga kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan pula kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian, hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha adalah merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam pemeliharaan hubungan kerja terdapat 3 unsur, yaitu yang pertama kerja. Di dalam hubungan kerja harus ada pekerja tertentu sesuai perjanjian, karena itulah hubungan ini dinamakan hubungan kerja. Yang kedua ada upah. Setiap hubungan kerja selalu menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak dengan berimbang. Dalam hubungan kerja, upah adalah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak atas upah dari pekerjaan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, ada perintah. Di dalam hubungan kerja harus ada unsur perintah yang artinya yang satu pihak berhak memberikan perintah dan satu pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah. Dalam hal ini, pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerja dan pekerja berkewajiban mentaati perintah tersebut. Kita lanjut ke pembahasan mengenai tujuan pemeliharaan hubungan kerja. Nah, ada beberapa hal yang menjadi tujuan dalam pemeliharaan
hubungan tenaga kerja, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, yang kedua, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, yang keempat, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, yang keenam, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, yang ketujuh, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, yang kedelapan, mengefektifkan pengadaan karyawan. Adapun pentingnya serikat karyawan bagi karyawan itu sendiri yaitu yang pertama, serikat karyawan memastikan dan memperjuangkan karyawan memperoleh kompensasi yang adil dan layak dari perusahaan yang memperkerjakannya. Nah, yang kedua, serikat karyawan memastikan dan memperjuangkan karyawan diberikan kondisi kerja yang lebih baik. Yang ketiga, serikat karyawan memperjuangkan karyawan memperoleh haknya secara adil. Yang keempat, serikat karyawan melindungi karyawan dari tindakan sewenang-wenang manajemen perusahaan. Yang kelima, serikat karyawan memperjuangkan karyawan memperoleh kepuasan kerja dan peluang untuk berprestasi di perusahaan. Selanjutnya kita bahas mengenai tantangan serikat pekerja. Tidak semua pekerja memahami bahwa serikat pekerja adalah hak melekat bagi pekerja. Bahkan mereka ada yang tidak percaya bahwa serikat pekerja membuat mereka menjadi kuat. Oleh karena itu, banyak sekali pekerja yang sulit untuk diorganisir dalam naungan serikat pekerja. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, permasalahan internal keanggotaan. Jumlah anggota yang tidak maksimal atau kurangnya kesadaran anggota akan pentingnya kebersamaan dalam serikat, sehingga mudah dipecah belah dan melemahkan serikat pekerja. Anggota atau pengurus tidak menghadiri pertemuan atau rapat organisasi. Hal ini dikarenakan kurang tertanam dalam pikiran anggota atau pengurus akan pentingnya pertemuan organisasi. Lalu ada rendahnya pengetahuan pemimpin dan anggota serikat pekerja yang terpilih sebagai pengurus. Iuran anggota, masih rendahnya kesadaran anggota akan arti penting iuran bagi serikat pekerja, sehingga masih banyak serikat pekerja yang masih ketergantungan pada manajemen perusahaan dan donatur lainnya, baik nasional maupun internasional. Yang kedua, permasalahan eksternal, rendahnya komunikasi dan kerjasama dengan manajemen atau pengusaha. Mereka memiliki finansial yang besar, mempunyai kemampuan yang lebih. Hal ini yang membuat pengusaha merasa enggan untuk melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan serikat pekerja. Hal ini sangat terasa pada hampir semua serikat pekerja. Yang ketiga, kerjasama serikat pekerja dengan manajemen. Sikap kerjasama harus dikembangkan pada kedua belah pihak agar organisasi dapat berjalan lancar dan tercapai memenuhi kepentingan yang saling menguntungkan. Harus ada sikap proaktif dari Departemen SDM. Manajemen SDM dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan dengan serikat karyawan melalui yang A, ada konsultasi awal, yaitu di mana membahas masalah-masalah sebelum menjadi keluhan yang lebih formal. Yang B, perhatian. Perhatian yang serius terhadap masalah-masalah dan kesejahteraan karyawan. Yang C, panitia-panitia kerja bersama yang memungkinkan kedua belah pihak mencari penyelesaian masalah-masalah yang sering timbul. Yang D, program-program latihan, dan E, pihak ketiga. Yang keempat yaitu asas-asas pemeliharaan hubungan kerja. Adapun asas-asas dalam hubungan pemeliharaan hubungan kerja yaitu yang A, asas manfaat dan efisiensi. Pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat yang optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Yang B, asas kebutuhan dan kepuasan. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan.
Asas ini penting supaya tujuan pemeliharaan, kesehatan, dan sikap karyawan baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Yang C, asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap tugas-tugasnya sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Dengan asas ini diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai. Yang D, asas peraturan legal. Peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, keputusan presiden, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Yang E, asas kemampuan perusahaan. Kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya perusahaan. Sobat Ujar, tadi saya sudah paparkan materi terkait pemeliharaan hubungan tenaga kerja. Sekarang, supaya pemahaman Sobat Ujar lebih dalam, saya punya pertanyaan. Jelaskan pengertian hubungan tenaga kerja, lalu ada mengapa hubungan tenaga kerja perlu dipelihara, dan yang terakhir, jelaskan permasalahan dalam hubungan tenaga kerja. Nah, Sobat Ujar, silahkan kalian diskusikan ya, agar Sobat Ujar tidak lupa dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara dan materi yang sudah saya sampaikan bisa disimpulkan bahwa pemeliharaan hubungan tenaga kerja adalah kegiatan untuk memelihara atau untuk meningkatkan hubungan antara pekerja dan pengusaha setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak yang bersangkutan. Adanya tantangan dalam serikat pekerja di mana masih banyak pekerja yang sulit untuk diorganisir dalam naungan serikat kerja. Hal tersebut disebabkan adanya permasalahan internal dan eksternal. Dan manajemen SDM dapat mengembangkan kerjasama antara perusahaan dan serikat pekerja melalui konsultasi awal, pelatihan, panitia-panitia kerja bersama, program-program pelatihan, dan adanya pihak ketiga. Demikianlah materi pada pertemuan 11 mata kuliah seminar sumber daya manusia kali ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Ana Septia Rahman undur diri. Tetap semangat belajar. Salam Ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.